Baik, di video yang kedua ini masih kita bahas tentang manajemen database. Setelah di part pertama kita belajar tentang teorinya. Baik, untuk berikutnya kita akan bahas tentang DDL praktikumnya. Ini ada yang harus dipersiapkan. Kita harus jalankan dulu sumnya. Sum dipastikan sudah jalan. Lalu kita buka SQL Yog-nya. Jika sudah terbuka, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita akan mempraktekkan bagaimana tahapan untuk membuat database. Untuk membuat database, perintahnya adalah create database diikuti nama database-nya. Nah, untuk nama database-nya harus ada dalam satu suku kata. Lalu kita coba run atau tekan F9. Di sini berhasil, sukses, satu database terbuat. Dan di sini nantinya akan tampil database-nya. Kita refresh terlebih dahulu dan di sini sudah tampil basis datanya. Untuk menggunakan database ini kita harus use database-nya. Istilahnya memilih dulu database mana yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kita use toko buku nama database-nya. Lalu kita jalan dan di sini terseleksi toko buku. Ini sama. Jika sudah membuat database, maka langkah berikutnya kita bisa menampilkan database itu sendiri dengan cara mengetikkan satu buah query show database. Lalu berikutnya kita juga bisa buat untuk menghapus database. Syaratnya ketika kita akan menghapus database, maka database yang akan dihapus itu harus tidak digunakan. Misalkan kita pindahkan dulu ke database lain, baru kita perintahkan untuk drop database. Query-nya adalah drop database diikuti nama database-nya. Dalam hal ini adalah toko buku. Kita seleksi, lalu jalankan. Nah, di sini satu query berhasil dieksekusi dan sukses. Lalu kita refresh di sini. Dan database yang tadi kita buat, toko buku itu sudah tidak ada. Kita buat lagi, ini eksekusi lagi. Kita buat lagi toko bukunya. Sudah berhasil. Nah, untuk menampilkan database-nya, di sini kita perintahkan dengan query show database. Nah, di sini muncul database mana aja yang ada di MySQL-nya. Lalu kita pilih use toko buku. Berikutnya, setelah kita membuat database dan kita memilih database, men-select, maka kita akan buat tabel. Nah, untuk membuat satu buah tabel, perintahnya adalah kerangka dari pembuatan satu buah tabel. Saya coba tuliskan dulu di bagian sini ya, biar lebih paham. Perintahnya create nama tabel, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini kurung buka dan kurung tutup ini mengapit field apa saja yang akan dibuat. Yang pertama misalkan kita buat di sini field 1, tipe datanya apa, diikuti oleh panjang dari datanya. Jangan lupa ada koma ya di situ ya.
Lalu ada field yang kedua, misalkan kita diisi oleh beberapa field. Field kedua, tipe datanya apa, lalu panjang datanya berapa. Nah, masing-masing field ini dipisahkan oleh koma. Nanti di dalam penulisannya ya, pakai koma. Nah, kalau misalkan kita anggap saja di sini ada field N sampai field tertentu itu ya, tipe datanya apa dan panjangnya berapa. Nah, di bagian field terakhir di situ, setelahnya kita pilih satu field yang akan dijadikan primary key atau kunci dari tabel tersebut. Misalkan di sini field key-nya field keberapa. Jadi penulisan umumnya kurang lebih seperti ini. Kita praktekkan. Jadi kita tulis di sini create table, diikuti nama tabelnya apa. Di sini misalnya kita buat tabel buku, kurung buka, kurung tutup. Kode buku, misalkan kode underscore buku, tipe datanya char, panjangnya 5. Jangan lupa kasih koma. Lalu yang kedua misalkan ada judul. Tipe datanya kita tulis di sini setelah fieldnya varchar misalkan ya. Panjangnya 50. Karena misalkan judul itu biasanya panjang ya. Terus penulis tipe datanya varchar, panjangnya 30. Lagi setelah ada penulis di tabel buku kita tulis penerbit field berikutnya, tipe datanya varchar, panjang datanya 30 juga. Lalu ada tahun, tipe datanya char, panjang datanya 4. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa tahun nggak dipilih yang date? Karena dalam kasus ini tahunnya kita tidak akan pakai untuk aksi gitu ya. Lalu ada harga, tipe datanya integer, panjangnya tidak usah dideskripsikan kalau berupa tipe data integer atau angka. Nah, di sini ya, primary key, kurung buka, kita pilih key atau field mana yang akan dijadikan key-nya. Dalam hal ini saya pilih kode buku. Nah, syarat dari key ini harus unik. Unik berarti tidak boleh sama. Dan paling akhir ini tidak ada komanya sebelum kurung tutup. Kalau sudah, ini saya coba seleksi dan jalankan. Sini satu query berhasil dieksekusi, sukses. Nah, untuk melihat tabel yang dibuat, kita pakai perintah show table. Nah, kalau ada titik koma di sini, ini adalah semikolon, menunjukkan bahwa itu satu perintah. Lalu kita lihat deskripsi dari tabel buku. Ini ya. Nah, kita coba geser dan lihat apakah sudah sesuai dengan query yang tadi kita perintahkan di create table. Nah, ini sudah sesuai semuanya. Mulai dari judul buku ya. Terus ada penulis, penerbit, di situ tahun, harga dan stok. Semuanya sudah sesuai. Berikutnya kita akan masuk ke SQL perintah DML-nya. Nanti ada select, insert, update, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama perintah insert. Insert into nama tabel. Dalam ini buku. Value, kurung buka, kurung tutup. Nah, di antara kurung buka dan tutupnya itu diisi dengan record. Record ini adalah isi dari masing-masing field.
misalkan contohnya seperti ini. Ya, perbedaannya adalah kalau tipe datanya string itu harus diapit oleh tanda petik. Tapi kalau tipe datanya berupa numerik, jangan menggunakan tanda petik. Nah, kalau misalkan tipe data numerik, terus kita isikan dengan tanda petik, maka nantinya itu tidak bisa disimpan atau ada muncul notifikasi error karena tipe data yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan requirement-nya. Nah, di sini penerbitnya kita coba isikan seperti ini. Tanda petik, koma, tanda petik buka lagi. Setelah penerbit itu ada tahun dan tahun, tipe datanya masih char. Nah, kalau ditulis seperti ini kemungkinannya ditolak. Jadi, karena tipe datanya char, jadi harus pakai tanda petik. Lalu ada harga. Nah, untuk harga, tipe datanya kan integer, jadi langsung saja ditulis tanpa tanda petik. Terakhir, stop juga sama. Setelah itu tutup titik koma. Nah, titik koma sebagai penanda bahwa itu adalah satu baris perintah. Kita coba eksekusi. Ini berhasil, satu query dieksekusi dan sukses, tidak ada masalah atau tidak ada kesalahan dalam penulisan. Kalau tidak ada masalah seperti ini, ya berarti berhasil. Berikutnya, kita lihat dengan perintah select bintang from buku. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan seluruh record yang ada di masing-masing field yang ada di dalam tabel. Dalam hal ini adalah tabel buku, dan di sini tampil semua apa yang kita insert tadi. Berikutnya, kita coba untuk mengupdate dari tabel buku. Yang akan diupdate di sini adalah kita akan set harganya yang awalnya 100.000 dan kita rubah menjadi 125. Nah, di sini ada klausul atau prasyarat where kode underscore buku. Di sini yang akan diubah harganya itu kode buku berapa. Nah, karena datanya baru ada satu, jadi kita coba B-001. Jadi yang akan diubah adalah buku dengan kode B-001. Kita ubah harganya dari 100 menjadi 125.000. Sini. Coba jalankan. Berhasil. Satu query dieksekusi. Sukses ya. Lalu kita tampilkan lagi. Nah, di sini sudah berubah jadi 125.000. Itu perintah update. Jadi perintah update itu update diikuti nama tabel, lalu set field mana yang akan diubah, diikuti oleh kondisi where. Di situ where-nya kode buku. Berikutnya ada perintah menghapus. Penghapus di sini, jadi jangan digunakan drop lagi, tapi menggunakan delete karena perintahnya DML. Delete from buku where kode buku berapa yang akan dihapus. Nah, ini berhasil ya. Lalu kita coba buka dan buku yang tadi kita masukkan itu sudah hilang atau terhapus. Kalau mau masukkan lagi, tulis lagi, eksekusi lagi. Kalau kita coba update lagi seperti tadi. Nah, ini ya. Kita tampilkan dulu. Ini sudah muncul lagi. Lalu diupdate lagi. Dan kita coba select untuk menampilkan. Nah, di sini sudah sesuai. Kembali lagi ke asal sebelum di delete. Berikutnya, perintah masih dalam perintah select. Kita coba select untuk kode buku, koma, terus judul, koma, harga, from buku. Nah, perintah ini adalah untuk
memunculkan hanya beberapa file saja. Dalam hal ini kode, judul, dan harga saja yang akan ditampilkan. Eksekusi, nah hasilnya seperti ini. Jadi kalau pakai tanda bintang atau asteris itu akan ditampilkan keseluruhan. Tapi kalau kita deskripsikan file tertentu saja sesuai yang dibutuhkan, maka akan ditampilkan file yang dipilih saja. Nah, misalkan kita coba tambahkan buku yang kedua gitu ya. Kita ganti judul bukunya. Judul bukunya itu misalkan pengarangnya Udan Suandana. Ininya masih sama, lalu kita eksekusi. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah ada 2 buku yang muncul. Lalu kalau kita select hanya beberapa file, itu akan menunjukkan file mana saja yang dipilih dan itu yang ditampilkan. Berikutnya ada perintah select. Misalkan kita akan men-select data dari buku. Select bintang from buku, where kode buku sama dengan ini B strip 002. Nah, dengan demikian ini yang akan dimunculkan adalah hanya buku yang memiliki kode B strip 002 saja. Meskipun kita pakai asteris. Asteris di situ ngaruhnya hanya ke file mana yang akan ditampilkan. Sedangkan where-nya itu untuk merujuk buku mana sesuai kodenya. Berikutnya ada lagi perintah select. Misalkan select judul, harga, terus from buku, where, penerbit, like, ya. Where penerbit, like, tanda kutip, persen. Misalkan di sini yang mengandung kata stimik, misalkan persen lagi, lalu tanda petik. Nah, perintah ini itu akan memunculkan judul dan harga dari tabel buku yang prasyaratnya adalah penerbitnya yang ada kata stimiknya. Makanya di situ penerbit like stimik. Jadi kalau yang mengandung kata stimik itu akan dimunculkan. Nah, misalkan biar lebih variatif lagi, tambahkan data baru untuk kode buku yang ketiga. Misalkan nama bukunya pemrograman database, terus pengarangnya misalkan Rosida. Nah, penerbitnya kita coba ganti karena yang tadi sama ya. Penerbitnya misalkan Informatika. Harganya kita ganti misalkan gitu ya. Kita eksekusi. Sudah berhasil ya, satu sukses. Kita lihat sudah ada 3 buku yang tersimpan. Lalu kita select dengan menggunakan prasyarat atau filter like di sini. Dan yang dimunculkan hanya yang memiliki tulisan stimik di dalam penerbitnya. Berikutnya ada lagi perintah select bintang from buku, order by. Nah, ini untuk mengurutkan. Jadi mengurutkan berdasarkan penerbit. Nah, perintahnya gitu ya, select bintang from buku, order by penerbit. Jadi di sini akan diurutkan berdasarkan penerbit. Tidak. Nah, kalau hanya seperti ini saja, penerbit lalu titik koma, maka yang akan muncul itu secara ascending ya. Jadi diurutkan dari alfabetis. Biar lebih kelihatan lagi,
tambahkan satu buku lagi, misalnya di sini pemrograman web 1 menggunakan HTML5. Terus kita eksekusi dulu. Kalau sudah, nah yang select berdasarkan ini, select bintang from buku, order by penulis. Kalau tadi kita urutkan berdasarkan penerbit, yang ini berdasarkan penulis. Nah, kalau seperti ini, maka secara otomatis itu diurutkan berdasarkan ascending atau dari A ke Z. Tapi kalau di sininya kita tambahkan dash seperti ini, maka kalau dieksekusi itu akan dibalik atau descending. Kalau dash yang tadi di awal itu describe, kalau yang ini adalah descending. Nah, seperti itu. Jadi ditulis dash. Berikutnya kita beralih ke select select count kurung buka bintang kurung tutup ini S, kita buat nama alias di sini, alias jumlah record. Misalkan kita ingin mengetahui satu tabel itu ada berapa record from buku. Jadi select count kurung buka bintang tutup S, nama filenya, file aliasnya. Di sini ada 4 ya, ada 4 record dan di sini menunjukkan angkanya 4. Jadi ada 4 buku yang tersimpan di dalam tabel buku. Baik, untuk materi tentang manajemen database saya kira cukup ya untuk perintah DDL dan DML. Nah, kalau untuk revoke dan grant itu sangat mudah dan saya tidak akan jelaskan di sini. Mungkin nanti di modul berikutnya atau di modul yang akan datang itu akan dibahas. Jadi silahkan dipelajari mulai dari awal, mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel, menginputkan data, mendelete data gitu ya, terus sampai dengan perintah seleksi dan lain sebagainya, update gitu ya. Dicoba lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya atau di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.